Di sisi lain, Tetua Shenong mengenang masa lalunya. Ia mengungkapkan bahwa dahulu dirinya pernah mencoba menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Namun, ia hampir kehilangan nyawa di alam api iblis dan akhirnya terpaksa menyerah. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar cerita tersebut. Ia memahami betapa mengerikannya api teratai iblis pemurnian. Bahkan dirinya pun tidak akan berhasil jika saat itu tidak memperoleh bantuan sisa jiwa Saint teratai iblis pemurnian. Setelah semua orang selesai memperlihatkan api surgawi masing-masing, pemimpin klan Yao, Yao Dan, akhirnya membuka babak utama kompetisi. Dengan suara lantang, ia memerintahkan keempat alkemis untuk membuka kuali dan mulai memurnikan pil. Perintah itu menjadi tanda bahwa pertarungan alkimia terbesar di benua Douqi resmi dimulai. Xiaoyan tersenyum tipis. Little Yi, yang berada di bahunya segera membuka mulut dan memuntahkan sebuah kuali api berwarna merah muda yang awalnya hanya sebesar ibu jari. Dalam sekejap, kuali kecil itu membesar hingga mencapai ribuan kaki dan melayang megah di langit. Puluhan naga api mengelilingi kuali tersebut sambil mengeluarkan raungan yang mengguncang udara. Bersamaan dengan kemunculannya, suhu di seluruh arena meningkat drastis. Aura mengerikan yang dipancarkannya membuat semua orang sadar bahwa Xiaoyan akhirnya mulai memperlihatkan kekuatan sesungguhnya. Duel 4 alkemis terkuat di benua Douqi pun resmi memasuki babak yang jauh lebih menegangkan. Setelah keempat api surgawi dan kuali masing-masing muncul, langit yang luas seolah terbagi menjadi 4 wilayah. Xiaoyan, Hun Huzi, Tetua Wan Huo, dan Tetua Shenong berdiri saling berjauhan, tanpa sedikit pun mengganggu satu sama lain. Mulai saat itu, seluruh perhatian mereka hanya tertuju pada satu tujuan, yaitu menyempurnakan pil obat tingkat tertinggi. Hun Huzi menjadi orang pertama yang bergerak. Ia duduk bersila di atas kuali hitam yang terbentuk dari api pemakan ketiadaan, lalu mengibaskan lengan bajunya. Seketika, bertonton bahan obat melesat ke udara. Aroma obat yang sangat pekat langsung memenuhi arena, membuktikan bahwa semua bahan yang digunakannya merupakan tanaman obat langka dengan nilai yang luar biasa. Tetua Wan Huo pun mulai memurnikan pilnya. Berbeda dengan alkemis biasa yang masih mengandalkan kuali fisik, ia langsung membentuk sebuah kuali raksasa dari api angin 9 yang tenang. Pada tingkat alkimia seperti mereka, sebuah kuali bukan lagi benda yang wajib dimiliki. Penguasaan mereka terhadap api surgawi sudah begitu tinggi, hingga api itu sendiri dapat berubah menjadi kuali dengan kualitas yang bahkan melampaui banyak kuali legendaris. Namun, metode Tetua Shenong justru menjadi yang paling menarik perhatian. Lautan api roh kehidupan perlahan memenuhi langit. Setelah duduk di tengah kobaran api hijau itu, Tetua Shenong melemparkan sejumlah besar benih tanaman obat ke dalamnya. Pemandangan yang terjadi setelahnya membuat seluruh arena tercengang. Benih-benih itu sama sekali tidak terbakar. Sebaliknya, mereka mulai berkecambah, menumbuhkan akar, batang, daun, hingga berubah menjadi tanaman obat yang utuh. Proses yang biasanya membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun kini selesai hanya dalam hitungan menit. Tetua Shenong kemudian mengendalikan api roh kehidupan hingga berubah menjadi tetesan cairan hijau yang sangat murni. Di dalam setiap tetesan tampak nyala api kecil yang dipenuhi kekuatan kehidupan. Saat cairan itu membasahi tanaman obat, pertumbuhannya kembali meningkat berkali-kali lipat. Hanya dalam belasan menit, seluruh tanaman tersebut telah berubah menjadi bahan obat langka dengan kualitas sempurna. Pemandangan itu akhirnya membuat Xiaoyan mengangguk kagum. Menurutnya, satu-satunya kelemahan api roh kehidupan hanyalah kemampuannya yang kurang cocok digunakan dalam pertarungan. Selain itu, api ini benar-benar merupakan harta suci bagi para alkemis. Walaupun mempercepat pertumbuhan tanaman akan menguras energi pemiliknya, harga tersebut terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan waktu ratusan tahun yang berhasil dihemat. Setelah memperhatikan kemampuan Tetua Shenong, Xiaoyan akhirnya mulai memusatkan perhatian pada pekerjaannya sendiri. Dengan satu lambaian tangan, ribuan bahan obat melesat keluar dari cincin penyimpanannya hingga memenuhi langit di sekitar kuali api merah muda. Jumlahnya yang luar biasa, banyak membuat seluruh alkemis di bawah panggung hanya bisa terpaku. Saat itulah mereka benar-benar menyadari betapa besarnya perbedaan antara kompetisi sebelumnya dengan duel 4 alkemis terkuat ini. Bahkan pil petir 9 warna yang sebelumnya disempurnakan Yao Tian kini tampak tidak seberapa. Namun, kejutan yang sebenarnya baru saja dimulai. Xiaoyan menepuk bahunya pelan. Little Yi langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki kuali api. Sesaat kemudian, retakan besar muncul di permukaan kuali,
Disusul daya hisap yang sangat kuat hingga langsung menelan ribuan bahan obat sekaligus. Seluruh arena mendadak sunyi. Para tetua klan Yao yang telah hidup ratusan tahun pun tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Dalam dunia alkimia, setiap bahan obat memiliki sifat, suhu pemurnian, dan tingkat ketahanan yang berbeda. Karena itu, seorang alkemis biasanya memurnikan bahan obat satu persatu agar tidak terjadi kegagalan. Namun, Xiaoyan justru melakukan hal yang sama sekali berbeda. Ia memurnikan ribuan bahan obat secara bersamaan. Metode seperti itu hampir mustahil dilakukan. Kesalahan sekecil apapun dapat menghancurkan seluruh bahan obat dalam sekejap. Di tengah keterkejutan semua orang, hanya Yao Lao yang tetap terlihat tenang. Sebagai guru Xiaoyan, ia sama sekali tidak merasa khawatir. Senyum tipis terus menghiasi wajahnya karena tidak ada seorang pun yang lebih memahami kemampuan muridnya. Dalam hal alkimia, Xiaoyan bahkan telah melampaui dirinya sejak lama.